Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Triulian, peserta CPNS 2021, instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Angkatan 47, kelompok 3. Kali ini saya akan menganalisis suatu kasus akuntabilitas. Sebelumnya, simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Pemirsa, 5 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sumba Timur, NTT ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Penetapan 5 tersangka yang merupakan ASN aktif pada Pemkab Sumba Timur ini dilakukan Kejaksaan Negeri setempat setelah berkeyakinan pada alat bukti yang cukup, juga merujuk pada laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019 lalu. Hasil audit ditemukan kerugian negara mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Kerugian negara ini terjadi karena adanya pembayaran gaji dan tunjangan pada ASN, lingkup Dinas Pendidikan yang semestinya tidak berhak dibayarkan karena meninggal dunia, pensiun, dipecat dan mutasi internal, juga cuti di luar tanggungan negara. Tak hanya itu juga adanya kekurangan pembayaran gaji tahun 2019 pada guru TK, SD, dan SMP serta tenaga non-guru. Tersangka tersebut itu adalah para ASN aktif yang masih bertugas di pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kuasa hukum kelima tersangka masih belum mengambil langkah hukum lanjutan pasca penetapan tersangka pada kliennya. Di sini, jadi mungkin kalau sudah selesai administrasi dari Kejaksaan Negeri ini, bisa nanti diberangkatkan ke Kupang untuk di Pengadilan Tipikor Kupang. Direncanakan dalam waktu dekat, kelima tersangka akan dibawa ke Kupang guna disidangkan pada Pengadilan Tipikor. Dari Kabupaten Sumba Timur NTT, Dian Ombu Analodu, tim iNews melaporkan. Penetapan 5 tersangka yang... Tayangan tersebut merupakan peristiwa kasus korupsi yang terjadi di lingkungan ASN. Penyebab dari kasus tersebut diantaranya, pertama, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Yang kedua, tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, kurang transparansi. Dampak dari kasus tersebut, yang pertama, merugikan keuangan negara sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap PNS menjadi menurun. Dan yang ketiga, mendapat sanksi moral dan hukum pidana bagi pelaku korupsi itu sendiri. Saran yang dapat saya sampaikan dari kasus tersebut, yang pertama, melakukan pembinaan keagamaan, moral, dan etika. Yang kedua, optimalisasi fungsi pengawasan. Dan yang ketiga, menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sesuai peraturan yang berlaku. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.